Assalamualaikum, Ustazah datang mengucapkan salam. Waalaikumsalam, semua menjawab tanpa keraguan. Assalamualaikum, Ustazah datang mengucapkan salam. Waalaikumsalam, semua menjawab tanpa keraguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, kuat, cerdas, ceria. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, patutlah kita selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, seperti hanya nikmat kesehatan. Nah anak-anak, karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada siapa? Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita apa? Ya, betul sekali, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mari kita berdoa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, semoga dengan membaca doa tadi bisa membawa manfaat dan lancarnya pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, sebelum dan sesudah kegiatan kita harus senantiasa apa? Senantiasa berdoa kepada Allah sebagai apa anak-anak? Sebagai wujud bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, sekarang Ustazah ingin tanya kepada anak-anak. Hari ini siapa yang sudah membantu orang tua? Hah? Semuanya sudah membantu orang tua? Atau ada yang belum membantu orang tua? Nah, yang sudah membantu orang tua, coba apa yang hari ini dibantu orang tuanya? Oh, ada yang membereskan kamar? Hebat. Ada yang membantu ibu mencuci piring? Oh, luar biasa. Ada yang apa? Oh, membantu ibu menyapu rumah. Bagus, Masya Allah. Anak Ustazah memang luar biasa. Anak Ustazah adalah anak-anak yang solih dan solihah. Anak-anak, perlu kita senantiasa membantu orang tua. Agar apa anak-anak? Orang tua agar sayang dengan kita. Ketika orang tua kita sudah sayang dengan kita, maka Allah pun juga akan sayang dengan kita. Ingat ya, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ingat bahwa keridhaan Allah itu tergantung siapa? Tergantung kedua orang tua. Dan murka Allah juga tergantung kemurkaan kedua orang tua. Oleh sebab itu anak-anak, kita sebagai anak yang hebat, anak yang solih dan solihah, harus senantiasa membantu orang tua kita agar orang tua apa? Ridho dengan kita, sehingga Allah juga akan ridho dengan kita. Apabila Allah sudah ridho dengan langkah kita, maka semua kegiatan kita akan berjalan dengan lancar. Oke anak-anak? Nah anak-anak yang selanjutnya, ingat ya, saat ini kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, yang mana kita harus senantiasa untuk tetap apa? Untuk taat kepada protokol kesehatan. Paling tidak 3M saja. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah Ustazah, kenapa sih Ustazah kok nggak pakai masker hari ini? Nah anak-anak, sekarang Ustazah lagi sendirian, tidak ada siapa-siapa di sini. Makanya Ustazah tidak pakai masker.
Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya atau materi berikutnya, Ustazah akan mengingatkan kembali deh pembelajaran yang kemarin telah kita pelajari bersama. Coba deh diingat-ingat, anak-anak, kemarin kita belajar apa ya? Ayo, siapa yang ingat? Oh, iya betul. Hebat. Oke, yang telah kita pelajari kemarin adalah bangun datar. Macam-macam bangun datar. Yang pertama coba sebutkan ada bangun datar apa? Iya, persegi. Kemudian apa lagi? Persegi panjang. Setelah itu trapesium. Betul. Apalagi? Jajar genjang. Apalagi? Oh iya, segitiga sama kaki. Ada segitiga sembarang. Ada segitiga siku-siku. Anak-anak, ada loh bangun datar lain yang biasanya itu bentuknya sering kita mainkan kalau sedang musim panas, kemudian banyak angin. Kita sukanya mainnya di lapangan. Coba bangun datar apa ya? Iya, betul. Bangun datar layang-layang. Oke. Selain itu ada juga kok ya yang bangun datar sudutnya ada 4. Kemudian itu bentuknya seperti makanan kalau kita sajikan biasanya ketika lebaran. Coba apa? Iya, belah ketupat. Pintar sekali. Jadi ada banyak ya anak-anak ya, macam-macam bangun datar. Nah, anak-anak, perhatikan gambar yang Ustazah tampilkan. Nah, ini adalah apa? Segitiga sama kaki. Ustazah ingatkan, ini namanya ruas garis. Ya, ruas garis. Cara menghitungnya bagaimana? 1, 2, 3. Berarti ruas garisnya berapa? 3. Ruas garis ini anak-anak disebut juga dengan apa? Iya, disebut juga dengan sisi. Kemudian berapa sudut dari segitiga sama kaki ini? Berapa sudutnya? Bagaimana sih caranya menghitung sudut? Iya, sudutnya memang 3 anak-anak. Cara menghitungnya seperti apa? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Oke, good. Itu namanya sudut. Nah, kalau titik sudut itu yang berada di ujung sendiri. Ya, itu namanya titik sudut. Nah, ini dia titik sudut. Kita hitung sama-sama berapa titik sudutnya. 1, 2, 3. Oke, berarti segitiga sama kaki memiliki 3 ruas garis, memiliki 3 sudut, dan memiliki 3 titik sudut. Oke, begitu pula dengan apa anak-anak? Begitu pula dengan ini gambar yang Ustazah berikan. Oke, ini gambar apa ya? Bangun datar berapa ya? Segi berapa ya? Iya, segi 5. Kita hitung berapa ruas garisnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian titik sudutnya kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang sudutnya kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti anak-anak, persegi 5 memiliki 5 ruas garis, memiliki 5 titik sudut, dan memiliki 5 sudut. Oke, ingat ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita belajar di kelas 2, pelajaran tematik, tema 4, subtema 2 dengan muatan matematika, yaitu dengan KD pola bangun datar. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah anak-anak dapat melengkapi pola barisan 2 dan 3 bangun datar dengan tepat. Yang kedua, anak-anak dapat menyusun pola barisan 2 dan 3 bangun datar dengan benar. Untuk itu anak-anak, mari kita simak pembelajaran ini dengan seksama dan semangat. Nah, anak-anak, yang selanjutnya
kita akan belajar tentang pola barisan 2 bangun datar dan pola barisan 3 bangun datar. Ternyata anak-anak, bangun datar itu bisa disusun menjadi sebuah pola. Bisa pola 2 dan pola 3. Coba sekarang perhatikan bangun datar yang Ustazah sudah siapkan. Oke, yang pertama ini bangun datar apa? Ya, betul. Itu adalah bangun datar persegi. Selanjutnya ada bangun datar jajar genjang. Oke. Selanjutnya lagi ada persegi. Selanjutnya lagi ada jajar genjang. Nah, inilah anak-anak yang dinamakan dengan pola barisan 2 bangun datar. Jadi ada 2 bangun datar yang bergantian. Jadi menyusun sebuah pola, ya. Ada persegi, kemudian ada jajar genjang. Kemudian di sampingnya lagi ada persegi, kemudian jajar genjang. Oke anak-anak, Ustazah kasih contoh lagi ya. Sekarang ada segitiga, kemudian persegi, segitiga, persegi, segitiga, persegi. Nah anak-anak, ini pola yang di samping Ustazah disebut dengan pola apa? Pola berapa? Ayo. Betul sekali, yaitu adalah pola 2 bangun datar. Karena apa? Ayo. Karena apa? Karena ada 2 bangun datar yang menyusun menjadi sebuah pola. Hebat, luar biasa. Sekarang coba lagi. Ustazah ada jajar genjang, segitiga, persegi. Jajar genjang, segitiga, persegi. Jajar genjang, segitiga, persegi. Nah, anak-anak ini disebut dengan apa? Disebut dengan pola barisan 3 bangun datar. Di pekan sebelumnya juga Ustazah sudah menyampaikan loh untuk anak-anak hari ini menyiapkan apa? Kertas, kemudian gunting, pensil, penggaris, penghapus, lem, dan juga kertas origami. Apakah anak-anak sudah siap? Sudah siapkan semua? Masya Allah, luar biasa. Nah anak-anak, yang selanjutnya ayo sama-sama kita membuat pola bangun datar. Ada pola 2 dan ada pola 3 bangun datar. Oke, bahan-bahan apa saja sih Ustazah yang harus disiapkan? Oke, kita cari bersama-sama. Yang pertama disiapkan adalah kertas. Nah, kertas. 1 lembar kertas. Kemudian penggaris. Yang berikutnya ada apa? Ayo. Yang berikutnya ada gunting, ada pensil, ada penghapus. Berikutnya ada lem. Dan yang paling penting adalah apa? Ayo. Kertas origami. Nah, anak-anak, kita akan membuat pola. Ya, pola bangun datar. Baiklah anak-anak, setelah kita mempersiapkan semua bahannya, langkah yang pertama adalah apa? Menggaris tepi atau memberikan garis pada kertas yang telah kita siapkan. Kenapa sih Ustazah kita harus membuat garis tepi? Karena anak-anak, hasil karya kita agar terlihat apa? Terlihat rapi dan indah. Jadi kita garis tepi terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, setelah membuat garis tepi, kita lakukan apa? Pembagian 2 kertas ini menjadi 2 bagian agar di atas kita buat sebagai 2 pola bangun datar dan baris kedua kita buat sebagai apa anak-anak? 3 pola bangun datar. Oke, Ustazah garis tepi lagi. Nah, setelah itu sudah terlihat ya. Kemudian di atas ini tulisin pola
barisan, 2 bangun datar. Di baris kedua kita tulis pola barisan, 3 bangun datar. Baiklah anak-anak, yang berikutnya adalah Ustazah siapkan gunting dan kertas origami. Di sini Ustazah milih warna pink dan warna hijau. Anak-anak bebas memilih warna apa saja. Nah, di sini Ustazah akan membuat 2 bangun datar yang berbeda. Masing-masing bangun datarnya berjumlah 3 ya anak-anak ya, agar kita bisa membuat pola. Jadi Ustazah akan membuat 3 persegi dan 3 persegi panjang. Oke. Nah, pastikan anak-anak membuat persegi dengan ukuran yang tepat ya. Oke, sudah selesai. Setelah itu kita menempel ya. Kita menempel terlebih dahulu persegi. Kemudian berilah keterangan pada setiap bangun datar dan hasil selesai. Untuk semangatnya jawab pertanyaan Ustazah ya. Anak soleh Siap. mana siapnya? Ini siapnya. Mana? Ini. Oke, hebat, luar biasa. Baiklah anak-anak, yang selanjutnya coba deh anak-anak lengkapi pola yang Ustazah sampaikan ini ya. Oke, siapkan buku tulis, penggaris, pensil, dan penghapusnya. Oke, yang pertama ada pola 2 bangun datar. Oke, perhatikan nomor 1, segitiga, titik-titik, segitiga, persegi, titik-titik, persegi, titik-titik, persegi. Coba yang Ustazah kasih titik-titik itu dilengkapi ya gambarnya ya. Soal berikutnya ada jajar genjang, segitiga, jajar genjang, titik-titik, jajar genjang, segitiga, titik-titik, segitiga, titik-titik, segitiga. Oke, nomor 3 ada lingkaran, trapesium, segitiga, titik-titik, trapesium, titik-titik, lingkaran, titik-titik, segitiga. Nomor 4 ada persegi, layang-layang, persegi panjang, titik-titik, layang-layang, persegi panjang, titik-titik, layang-layang, titik-titik. Nah anak-anak, tadi ada 4 soal atau 4 soal pola barisan bangun datar. Coba dilengkapi ya. Kemudian dikumpulkan ke Ustazah melalui WhatsApp. Nanti Ustazah akan nilai hasilnya. Nah anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah akan menyimpulkan pembelajaran kita dulu ya. Jadi anak-anak, pola barisan 2 bangun datar itu terdiri dari 2 bangun datar yang disusun secara bergantian. Nah, kalau pola barisan 3 bangun datar berarti ada 3 bangun datar yang bersusun secara bergantian dan diulang secara berulang. Paham ya anak-anak ya?
Nah, anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar di muatan SBDP, yaitu gerak tari dalam keseharian dan pola lantai. Oleh sebab itu anak-anak bisa membuka dan mempelajari terlebih dahulu ya, sebelum besok kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Oke, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa mulai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat belajar. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nama Linda Rofika SPD. Tempat tanggal lahir Lamongan 24 November 1998. Jabatan guru kelas. Nama sekolah SD Muhammadiyah 2 Sangatta Utara.